Pada pagi hari ini kami mendapatkan amanah dari takmir untuk menyampaikan materi. Tadi sudah disampaikan, judul kita pada pagi hari ini adalah Qadha dan Qadar. Dalam kaitan Qadha dan Qadar ini, kami akan mengawali dengan hadis Nabi Muhammad SAW yang hadisnya cukup panjang sehingga kami nanti akan membaca intinya saja. Hadis ini diriwayatkan oleh Sayyidina Ali radhiyallahu anhu. Sayyidina Ali menyampaikan bahwa kunna julusan ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam fi Baqi'il Gharqad. Kata Sayyidina Ali, kita semua para sahabat pada saat itu sedang duduk-duduk di pemakaman Baqi' Al-Gharqad. Yang pernah ke sana tahu Baqi' itu posisinya adalah bersebelahan dengan Masjid Nabawi. Ketika para sahabat sedang duduk-duduk, kemudian tiba-tiba Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga duduk di tengah-tengah mereka. Akhirnya para sahabat kemudian melingkar, duduk mendampingi di kanan kiri Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang pada saat itu Rasulullah memegang sebuah tongkat untuk memukul. Jemaah sekalian yang dirahmati oleh Allah, pada saat itu Nabi Muhammad kemudian menyampaikan, ma min ahadun, tidak seorang pun di antara kita kecuali sudah ditentukan oleh Allah tentang dia itu penghuni surga atau dia itu penghuni neraka. Tidak seorang pun di antara kita kecuali juga sudah ditentukan oleh Allah, kita ini orang bahagia dan orang sengsara. Para sahabat kemudian bertanya, kalau begitu wahai Nabi, apakah kita berpegang teguh saja kepada ketentuan itu sehingga kita tidak perlu beramal? Bukankah semua kita ini sudah ditentukan, kalau kita ini ahli surga maka jalannya sudah akan menjurus ke sana, dan jika kita ditentukan ahli neraka berarti kita juga dimudahkan jalannya menuju neraka. Kemudian Nabi menjawab, tidak seperti itu. Kullun i'malu kullun muyassarun lima khuliqalah. Jawaban Nabi, i'malu, beramallah semua kalian, kullun muyassarun lima khuliqalahu, kalian semua masing-masing akan dimudahkan oleh Allah menuju jalan ketentuannya masing-masing. Silahkan Anda beramal, jangan menyerah. Masyiral muslimin rahimakumullah. Kemudian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyampaikan, beramallah kalian bahwa kalian nanti akan dimudahkan menuju ketentuannya, yang bahagia akan dimudahkan oleh Allah ke jalan kebahagiaannya, yang sengsara akan dimudahkan jalannya menuju kesengsaraan tersebut. Kemudian Rasulullah menyebutkan ayat dalam surat Al-Lail, fa amma man a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna fasanuyassiruhu lil yusra wa amma man bakhila wastaghna wa kadzdzaba bil husna fasanuyassiruhu lil usra. Fa amma man a'ta, barang siapa yang mau memberi, tidak bakhil, sering berinfak, bersedekah. Kiranya begitu yang dimaksud oleh Al-Quran dalam tafsirnya, bahwa kita semua yang rajin berinfak, bersedekah, bahwa harta kita tidak menjadikan diri kita lupa terhadap Allah, maka
dia termasuk adalah orang yang a'tau tadi itu, dan termasuk kepada doa malaikat yang setiap pagi selalu turun berdua mengatakan Allahumma a'ti munfiqan khalafa, Allahumma a'ti mumsikan talafa. Doa malaikat, ya Allah berikanlah orang yang suka memberi ini pengganti dari apa yang diberikan. Ya Allah berikan orang yang bakhil, a'ti mumsikan, orang yang pikir kehancuran bagi hartanya. Allahumma man a'ta wattaqa, dan orang tersebut mau bertakwa. Sebagaimana juga banyak tanda-tanda ketakwaan yang sudah disebutkan Al-Quran. Yang paling ringan saja di surat Al-Baqarah yang pertama, hudal lil muttaqin alladzina yu'minuna billahi. Itu yang pertama, yang paling mudah. Wattaqa wa saddaqa bil husna, dan dia mau mempercayai, beriman terhadap bahwa nanti ada hari pembalasan tentang apa yang telah kita perbuat di muka bumi ini. Fasan yassiruhu lil yusra, maka orang ini akan dimudahkan jalannya menuju kemudahan-kemudahan tersebut, kemudahan di dunia dan kemudahan di akhirat. Tapi semua sebaliknya, wa amma man bakhila wastaghna, bagi mereka yang bakhil wastaghna, dan yang menganggap cukup, artinya tidak butuh kepada Allah, tidak butuh kepada siapapun, wasaddaq wa kadzdzaba bil husna, dan dia membohongi, mengingkari tentang adanya hari pembalasan, tidak iman terhadap hari pembalasan kelak. Fasanuyassiruhu lil usra, maka orang ini akan dimudahkan jalannya menuju kesengsaraan, yaitu sengsara di dunia dan sengsara di akhirat. Ini yang disampaikan oleh Nabi. Jadi kita tidak menyerah. Nabi mengatakan, i'malu, beramallah kalian semua. Fakullun muyassarun lima khuliqa lahu, maka setiap orang akan dimudahkan menuju jalannya sesuai dengan yang tadi kriterianya. Fa amma man a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna. Masyiral muslimin rahimakumullah. Oleh karenanya kita ini harus bersikap ridha, rela terhadap apa yang sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala terhadap qada dan qadar kita. Dalam artian hadis tadi juga menyampaikan bahwa pesan dari hadis tadi itu, kita tidak perlu terlalu berpikir apakah kita nanti akan masuk surga, apakah kita nanti akan masuk neraka. Yang penting kita membaktikan diri kepada Allah, bahwa kita adalah hamba-hambanya yang patut untuk bersyukur dengan menyembah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Masyiral muslimin rahimakumullah. Dalam hadis lain Rasulullah juga menyampaikan agar kita tidak memberi peluang terhadap sesuatu yang kiranya menjadi kita ini ragu terhadap ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Hadis ini juga cukup panjang, diriwayatkan oleh Abu Hurairah dan dalam Sahih Muslim. Kalau tadi itu dalam Sahih Bukhari, yang ini dalam Sahih Muslim. Rasulullah juga menyampaikan, al-mu'minul qawi, orang mukmin yang kuat, khairun wa ahabbu ilallah minal mu'minid dhaif, itu lebih dicintai oleh Allah daripada orang mukmin yang lemah. Wa fi kullin khair, tetapi masing-masing di antara keduanya tetap ada kebaikan, karena keduanya adalah sama-sama beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Rasulullah juga menyampaikan, wasta'in billahi wa la ta'jis. Mintalah tolong Anda semua kepada Allah, wala ta'jis, dan janganlah Anda menjadi seorang pemalas. Wa idza asabaka syai'un, kalau kamu ditimpa sesuatu, Anda sudah menjadi orang mukmin yang kuat, Anda sudah menjadi orang yang minta tolong kepada Allah,
dan Anda juga kita sudah menjadi bukan orang yang pemalas, tetapi masih ditimpa musibah. Fa in asabaka syai'un, kalau Anda ditimpa musibah, sesuatu menimpa Anda, fala takul, maka janganlah Anda mengatakan lau fa'altu, kalau saya melakukan, seandainya saya melakukan kana kada wa kada, maka yang terjadi pasti seperti ini. Fa inna lau min amalis syaitan, maka karena lau itu taftahu amalis syaitan, lau itu membuka peluang bagi perbuatan setan. Dalam artian ketika ada musibah menimpa kita, janganlah kita selalu mengatakan juk saking dek nikah. Nah, kan ambo lebih panjenengan. Juk saking dek nikah maka lo kira tadi. Juk saking dek nikah lo kira tadi. Fala takul law. Fa in asabaka syai'un fala takul law. Fa'altuka law fa'altuk kana kada wa kada. Walakin kul, kata Rasulullah, tetapi bicaralah qadarullahi wa ma syaa fa'al, bahwa takdir Allah dan apa yang Allah kehendaki pasti terjadi. Karena perbuatan perkataan lau tadi membuka peluang tipu daya setan. Jadi kalau kita sering mengatakan lau di jok saking pada bimangkene kaglenon kula tak pihak kakak gambar lagi jok saking lo curang, jok saking lo deneka lo kena detik Prabowo umpamanya lagi, sudahlah. Qadarullah wa ma syaa fa'al, takdir Allah dan apa yang dikehendaki oleh Allah fa'al, pasti terjadi. Itulah takdir qada dan qadar yang harus kita yakini, sehingga kita ini tidak selalu berandai-andai. Lau itu namanya berandai-andai. Berandai-andai itu adalah memberi peluang tipu daya setan masuk kepada kita semua. Kiranya begitu topik inti yang kita bicarakan lagi, karena masih ada peluang untuk tanya jawab lagi, sehingga mau terlalu lancip makin tanya jawabnya berkurang. Sekali itu bahwa qada dan qadar kita bisa ambil dari terjemahan inti dua hadis tadi. Dari kejadian itu, kejadian ketika Rasulullah mengatakan di Baqi, kemudian hadis yang kedua adalah hadis dari Abu Hurairah. Yeah.